yang lain semoga mudah-mudahan segera bergabung ya. Nah, untuk perkuliahan pada kali ini kita lanjutkan materi mengenai turunan ya, yang eh, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, lanjutan daripada turunan, kita akan mereview sedikit ya, merefresh kembali, mengingatkan kembali tentang definisi daripada turunan itu sendiri ya. Nah, jadi oke, turunan pada mungkin cek dulu supaya jangan ada yang terhambat. Oke. Nah, turunan seperti yang kita ketahui, yang pertama dia mengenai gradien garis singgung ya. Yang kedua dengan kecepatan sesaat ya. Nah, ini kita rangkum menjadi yang kalau gradien garis singgung berarti awalnya adalah gradien garis. Nah, gradien garis berarti M kali delta Y per delta X. Kemudian kalau kita ambil limitnya, maka dia menjadi gradien garis singgung ya. Limit delta X menuju 0, delta Y per delta X. Atau bahasa lainnya adalah penyebut yang mendekati 0 ya. Nah, kemudian kalau kita maknai dia dengan kecepatan sesaat, awalnya kita mulai dari kecepatan, yaitu delta S per delta T. Nah, kecepatan sesaat sudah saya jelaskan, yaitu kecepatan yang kita lihat pada saat itu juga, contohnya ketika membawa kendaraan bermotor yang ada speedometer yang real time-nya. Maka kecepatan sesaat itu sama seperti dengan kita mengambil limit daripada penyebutnya mendekati 0, yaitu delta S per delta T. Dikarenakan penyebutnya mendekati 0, maka dia menjadi speedometernya dinamis ya. Nah, ini kesimpulan daripada makna turunan dua masalah dengan satu makna ya. Itu judulnya di buku di slide, yaitu yaitu dua masalah dengan satu tema begitu ya. Nah, jadi ada eh, dua penulisan juga yang berbeda di sini. Yang jelas artinya sama, yaitu delta Y per delta X. Satu lagi adalah delta S per delta T. Nah, ketika kita menulis dengan model penulisan modelnya boleh terserah, misalkan N garis singgung, limit delta X mendekati 0, yaitu delta Y per delta X. Nah, kita bisa menulis dengan contohnya, kalau menuju ke suatu bilangan langsung ya, limit X mendekati 2 begitu contohnya, maka di sini di bawahnya X kurang 2, nah di atasnya Fx dikurangi S2. Nah, itu sama seperti kita punya titik satu, yaitu di sini A misalkan, satu titik lagi di sini B. Pasangannya tentu 2, F2 X, Fx ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini titik 2, berarti F2 fungsinya. X berarti Fx fungsinya. Nah, ini adalah dua titik ya, gitu. Yaitu 2, F2 X, Y pasangannya. Kalau saya tulis dengan cara yang berbeda, yaitu kecepatan sesaat. Nah, ini kedua-duanya juga makna daripada turunan, jadi bisa kita anggap ini adalah F function X begitu, dua-duanya. Nah, kita bisa menulis limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X, maka eh, kita menulisnya limit X mendekati H mendekati 0, eh, H mendekati 0, langsung penyebutnya H, di atasnya FC plus H dikurangi FC begitu.
Ini sama seperti kita menganggap dua titik. Yang pertama titiknya adalah C, maka di sini fungsinya FC, satu lagi titiknya adalah C plus H. Maka di sini F C plus H. Pasangan pasangan titiknya. Jadi kalau selisih daripada delta X yaitu C plus H dikurangi C, maka hasilnya pasti sama dengan H. Begitu ya. Nah, ini adalah delta delta X-nya. Kemudian kalau delta Y-nya ini sama dengan FC plus H dikurangi FC. Nih, itu. Jadi sama dengan yang di atas, hanya cara penulisannya yang berbeda. Nah, tentu eh, cara penulisan berbeda ada fungsinya. Kalau kita lihat di slide, kalau disebutkan angka, kita lebih mudah membuat seperti ini, yang cara penulisan yang pertama. Tapi kalau nggak disebutkan angka, angkanya yang di sini, nah, maka lebih mudah dengan cara yang kedua. Ini X mendekati 2. Nah, ini tidak eh, pasti penyebutnya mendekati 0, tapi tidak diketahui X-nya mendekati angka berapa. Begitu. Nah, kalau kita lihat di contohnya, sudah dijelaskan. Nah, contohnya di sini disebutkan X-nya mendekati 4. Nah, ini. F-aksen 4 maksudnya X-nya mendekati 4. Ya, cara menuliskan sederhananya, ya ini saya uraikan itunya aja, formulanya aja, karena sudah saya jelaskan juga sebelumnya di kelas. Maka F-aksen 4 sama dengan, ini cara metode penulisan yang pertama, yaitu limit X mendekati 4. Jadi X-nya mendekati angka ini, angka 4 ini. Penyebutnya adalah X-4. Pembilangnya adalah F(x) dikurangi F4. Gitu ya. Nah, dibuat ini pakai cara satu tadi, dikarenakan lebih mudah karena angka 4-nya diketahui ini. Nah, itu. Kalau angka 4-nya tidak diketahui, lebih mudah dengan cara 2. Contohnya, kalau yang ini Fx sama dengan X kuadrat, carilah F(x). Nah, F(x) di sini kan tidak dijelaskan F(x) nya itu berapa. Kalau F(x) 2, misalkan F(x) 5, nah ini kita bisa menggunakan cara satu. Di sini hanya F(x) nya saja. Ya, berarti lebih mudah bagi kita menggunakan cara yang kedua, yaitu F(x) begitu apa, limit H mendekati 0 per H, dan langsung F(x) plus H dikurangi Fx. Nah, jadi titiknya diketahui, kalau yang ini X, maka Fx, gitu ya. X plus H berarti Fx plus H. Jadi ini selisihnya adalah di atas ini, delta U-nya, delta X-nya udah pasti langsung H itu ya. Nah, X plus H dikurangi X, hasilnya adalah H. Gitu. Ya. Nah, jadi eh, begitu ya, dua model cara penulisan turunan. Ya, ini review sedikit tadi. Kita lanjut ke materi ya berikutnya. Oke. Eh, kalau nggak salah, kalau salah ini terakhir yang ini ya. Nah, kita coba selesaikan nomor satu ini ya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Nah, yang apakah fungsi fx sama dengan x dikali nilai mutlak x diferensiabel di setiap bilangan real? Ya, jawabannya kita harus memastikan dulu yang di bagian nilai mutlak ini. Karena kalau di bagian yang lain dia pasti diferensiabel. Nilai mutlak x bernilai x bernilai x kalau x-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini berulang-ulang kita temukan. Jadi ya kalau bisa kita cobalah, jangan, walaupun nggak dihafal, ditulis gitu pakai pakai apa eh, pakai alat tulis untuk supaya terbiasa ya. Nilai mutlak X bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Ini walaupun terlihat mudah ya, tentu saja ketika diubah X-nya ya kita menjadi bingung atau kesulitan ya. Ini terbukti dari beberapa ujian LMS
ya, ternyata ya sulit juga mendefinisikan nilai mutlak X gitu ya. Jadi di sini dipecah X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Maka di sini kita ini diferensiabel di setiap bilangan real. Pasti di setiap bilangan real dia diferensiabel kecuali di X sama dengan 0. Di X sama dengan 0 ini perlu kita periksa ya, dikarenakan dia beda kurva. Tuh. Kalau di titik lainnya dia kurvanya hanya satu, dipastikan dia diferensiabel, memiliki turunan ya begitu. Nah, cara kita melakukan pengecekan diferensiabel atau tidak paling mudahnya adalah dengan menurunkan nilai fungsinya atau kita cari turunan fungsi. Dengan cara apa? Disubstitusi aja di sini kalau f(x) sama dengan X kali nilai mutlak X kurang 1. Nah, disubstitusi aja di sini nilai mutlak X kan ada dua, dibagi dua aja f(x)-nya. F(x)-nya dibagi dua, dia bernilai X. Kalau ini X-nya kita ganti dengan X positif, maka X min 1. Gitu. Satu lagi kalau X-nya kita ganti X min 1. Gitu, nih yang min X yang ini. Nah, di sini kita perlu kasih tanda di X kurang dari 0, yang di sini X lebih dari sama dengan 0. Ya, supaya kita kalau ada ini bisa memilih yang mana yang sesuai gitu. Nah, kalau kita menggunakan turunannya, turunan rumus langsung, itu sudah bisa kita ketahui dia diferensiabel atau tidak. F aksen X, nah kalau yang atas tadi ini menjadi X kuadrat min X, ya. Ini kan X kuadrat min X, berarti turunannya adalah yaitu 2X kurang 1 ya. Ini kalau saya ulangi lagi, kalau formulanya yaitu Y sama dengan AX pangkat N, ini yang paling banyak digunakan ya. Ini paling banyak dan paling harusnya paling mudah ya, berulang-ulang. Di sini contohnya X kuadrat, berarti eh, kalau X kuadrat kan A-nya 1, pangkatnya 2, berarti Y aksennya sama dengan A kali N kali pangkat, maksudnya X pangkat N-1. Jadi kalau X kuadrat Y sama dengan X kuadrat min X, berarti ini kan koefisiennya 1, A-nya 1, N-nya 2, berarti Y aksen sama dengan 1 kali 2 X pangkat 2-nya kurang 1, jadi pangkat 1. Kalau di sini min X, ini pangkat 1 kurang 1 pangkat 0, jadi pangkat 0 turunannya ini adalah min 1. Ya, sen sama dengan 2X min 1 ya. Ini perlu dibiasakan ya untuk mahasiswa, eh, memudahkan, membantulah. Setidaknya kalau cara panjangnya sulit, kita punya alternatif menggunakan cara yang lebih pendek gitu ya. Ya, walaupun kalau di jawaban tadi eh, mungkin kesulitan, ya ada inilah saya ada gambaran ke pilihan jawaban yang kira-kira benar gitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya yaitu ini kalau diuraikan min X kuadrat min X ya. Nah, ya artinya kalau diturunkan nilainya adalah min 2X min 1. Nah, di sini kan kelihatan berbeda ya. Tapi kita harus mastiin apa? Masih ada nilai X itu. X-nya di berapa X-nya? Ini nih, penentunya di X sama dengan 0. Nah, jadi kita F aksen 0, 2 kali 0 kurang 1, berarti min 1. Yang bawahnya, min 2 kali 0, 0 kurang 1, min 1. Ternyata sama turunan kiri dan turunan kanannya, maka diferensiabel. Ya. Nah, itu yang sederhananya begitu. Kalau cara panjangnya, ya diulangi lagi cara panjangnya, eh, yaitu saya cari turunan kirinya aja sekali ya, satu kali, yaitu limit X, F aksen 0 ya, dari kiri aja, satu aja dari kiri dulu, sama dengan limit X mendekati 0 dari kiri, berarti bawahnya X kurang 0, di atasnya Fx dikurangi F0. Nah, eh, Fx-nya yang mana yang digunakan? Nah, kalau mendekati 0 dari arah kiri, nih 0 dari arah kiri, berarti kan negatif ya.
Nah, atau kita ambil yang di sini, nol dari arah kiri itu yang ini, yaitu min x kuadrat min x ya, fungsinya. Nah, jadi kita ganti menjadi fx-nya min x kuadrat min x. F0-nya ya eh, min x kuadrat min x. F0-nya yaitu min 0 kuadrat kurang 0 yaitu 0. Ya, jadi eh, min x kuadrat min x dikurangi 0, bawahnya x kurang 0. Nah, ini kalau 0 bisa diabaikan di sini, maka limit x mendekati 0 dari arah kiri. Ini ada faktornya di bawah, faktornya x. Di atas pasti ada faktor x. Tulis saja dulu x. Berarti supaya jadi x kuadrat adalah min x dikurang 1. Ya. Nah, dicoba min x kuadrat betul, min x betul ya. Maka dilakukan ini, coret. Substitusi nolnya min 0, min 1. Hasilnya adalah min 1. Nah, ini sama ya. Nah, yang di atas tadi. Nah, yang kiri maupun yang kanannya. Nah, kalau ini dari kiri berarti mungkin syarat yang dari kiri yang menahan yang bawah ini ya. X kurang dari 0 berarti ini betul. Min 1 kanan begitu. Nah, berikutnya itu dulu ada pertanyaan? Silahkan. Belum? Kalau saya cukup jelas ya. Baik, yang berikutnya adalah mana tadi? Nah, eh, jadi yang sebelah kanannya juga sama tadi, eh, nanggungnya kayaknya langsung aja dibuat yang kanannya f aksen plus 0. Nah, limit x mendekati 0 dari kanan ya x kurang 0, fx dikurangi f0. Nah, ini yang membedakan kan hanya pengambilan fx-nya aja. X mendekati 0 dari kanan, di bawahnya x, di atasnya fx-nya dipilih yang dari arah kanan, yaitu di sini x kuadrat min x ya. Nah, kita tulis di sini supaya apa? Nggak salah, fx sama dengan x kuadrat min x berarti f0 yaitu 0 kuadrat kurang 0 sama dengan 0. Berarti x kuadrat kurang x dikurangi 0. Maka limit x mendekati 0 dari arah kanan, di bawah ada faktor x, di atas ada faktor x juga, yaitu x kurang 1. Ya, ternyata bisa dicoret, disubstitusi 0-nya, 0 kurang 1 min 1 berarti, nah ternyata limit kanan atau turunan kanan di sini sama dengan turunan kirinya juga. Turunan kanan sama dengan eh, turunan langsungnya, yaitu ini, nah, gitu ya. Ya, karena limit kiri dan limit kanannya sama, turunan kiri di x sama dengan 0 dan turunan kanan di x sama dengan 0 sama dengan min 1, maka dia diferensiabel gitu ya. Nah, berikutnya adalah eh, turunan fungsi pem nah, soal ini sudah belum ya? Tunjukkan bahwa fx sama dengan x kontinu di x sama dengan 0 tetapi tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Eh, ya, oke, kita cek aja sebentar. Kita review aja sudah sedikit nggak apa-apa. Kalau sudah, ya diingatkan aja kalau ini.
Tunjukkan bahwa fx sama dengan x kontinu. Ya, kita kalau kita buat gambar ini sangat jelas ya, bahwa ini gambarnya y sama dengan nilai mutlak x begini ya. Nah, y sama dengan x yang ini, y sama dengan min x yang ini. Nah, jadi tunjukkan bahwa fx sama dengan kontinu. Ya, kontinu ini lihat aja kurvanya, dia tidak terputus dari kiri sampai kanannya tidak terputus. Maka dia pasti kontinu, begitu ya. Punya nilai fungsi di titik berapapun. Tetapi tidak diferensiabel. Nah, tidak diferensiabel berarti dia bahasa sederhananya tidak memiliki garis singgung di titik x sama dengan 0. Di sini x sama dengan 0-nya. Dia tidak memiliki garis singgung begini. Ini garis singgungnya nggak ada. Atau bahasa lainnya dia tidak memiliki eh, yang pertama tadi tidak memiliki garis singgung. Yang kedua dia tidak smooth ya. Kurvanya tidak smooth. Jadi satu tidak memiliki memiliki garis singgung. Yang kedua kurva tidak smooth ya. Nah, ini bisa dilihat dari bentuknya, dia patah di sini, di titik X sama dengan 0. Cara mengecek dia memiliki, tidak memiliki, atau tidak diferensiabel, tadi fx sama dengan, cara cepatnya, ada X, ada min X. Nah, ternyata kalau kita buat turunannya, f aksen X, yang sebelah kanan ini sama dengan 1, yang sebelah kirinya adalah min 1. Nah, ini terlihat bahwa kalau dia kurvanya nanjak, pasti f aksennya lebih dari 0 atau positif ya. Kalau yang kurvanya nurun begini, pasti f aksennya kurang dari 0. Begitu ya. Nah, kalau di titik X sama dengan 0, di titik bertemu ini, jadi ada beberapa, yaitu bisa f aksen sama dengan 0, stasioner dia disebutnya. Stasioner, titik puncak, begitu ya. Atau f aksen tidak terdefinisi, atau f aksen tidak ada. Nah, ini f aksen tidak ada, contohnya yang ini. Kalau f aksen sama dengan 0, dia di persamaan parabola. Kalau persamaan parabola seperti ini, ya, di titik puncaknya adalah f aksen sama dengan 0. Nah, ini jadi mendatar garis singgungnya, maka gradiennya yaitu gradien garis singgungnya sama dengan 0. Nah, kalau yang sebelah kanan yang warna merah ini tidak ada gradien garis singgungnya, karena dia tidak smooth kurvanya, jadi tidak bisa disimpan garis singgung gitu kan. Karena garis singgungnya bisa begini, bisa begini, bisa begini, berbagai macam jenis garis singgung yang bisa disimpan di sana gitu. Berikutnya adalah langsung kita masuk ke aturan pencarian turunan, yaitu aturan pencarian turunan. Ini terlalu padat ya, coba saya lihat di buku aja yang simpel ya. Nah, ini ya, jadi turunan daripada konstanta nilainya sama dengan 0 ya. Nah, semua konstanta nilainya sama dengan 0, tapi ini juga cara penulisan ini ya berbeda ya. Cara penulisan turunannya ya. Nah, iya, kita lewat aja, kita pakai yang lain. Nah, jadi kalau yang pertama ya sesuai slide aja, cuman kita tulisnya yang model yang berbeda ya. Nah, ini fx sama dengan 2024, f function x sama dengan 0. Jadi kita tulis yang pertama, kalau dia bilangan, ini aturan turunan ya. Maksudnya ini adalah rumusnya ya, rumus yang bisa digunakan yang cepat ya. Fx sama dengan k ya, maksudnya adalah konstanta atau bilangan. Contohnya fx sama dengan 2000, 2004 ya, berarti eh, karena dia konstanta maka f aksennya langsung langsung 0 ya, dikarenakan nggak ada variabel x-nya. Nah, maka di sini juga f aksen x-nya sama dengan 0 begitu, karena nggak ada variabelnya. Yang kedua yang kedua,
ini polinomial atau perpangkatan, yaitu dari sama dengan konsep yang saya jelaskan tadi bahwa ya bahwa ini fungsinya awalnya fx sama dengan ax pangkat n. Nah, kalau di sini yang ditulis x pangkat r-nya saja, a-nya nggak ditulis ya. Jadi turun f aksennya adalah a kali n x pangkat n min 1. Begitu. Contohnya kalau fx sama dengan, kalau di slide di sini 3 x pangkat 3 x pangkat 3. Nah, kalau dia punya koefisien di depan tulis misalkan ya 5 koefisiennya. Berarti f aksennya 5 kali 3 x pangkat 3 dikurangi 1. Memang koefisien di sini nggak pengaruh angka 5 ya, ya. Bisa dikali belakangan juga boleh. Jadi yang diturunkan x pangkat 3-nya yaitu 3x kuadrat. Berarti 5 kali 3, 15x kuadrat. Begitu ya. Nah, itu adalah turunan fungsi polinomial perpangkatan pangkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya adalah penjumlahan. Kalau penjumlahan ya artinya diturunkan masing-masing ya. Di sini f aksen ini ada fungsi f, ada fungsi g. Nah, diturunkan masing-masing df per dx, dg per dx. Contohnya di sini sangat sederhana, yaitu dia hanya penggabungan saja. Kalau ya, nah kalau suatu fungsi ya dianggap sebagai dua fungsi yang berbeda, begitu maksudnya, maka turunannya masing-masing yaitu f aksen x sama dengan turunan dari x kuadrat yaitu 2x, turunan dari x-nya adalah plus 1. Nah, ini dianggap sebagai fungsi masing-masing gitu. Nah, berikutnya adalah perkalian daripada per, eh, perka- ya perkalian perkalian daripada fungsi turunan fungsi perkalian ya. Nah, perkalian yang di atasnya penjumlahan ya. Nah, ini dianggap sebagai ini satu fungsi, ini dianggap sebagai satu fungsi ya. Kalau kita samakan dengan yang konsep di atas, ini adalah f-nya, ini adalah g-nya. Maka turunan daripada f kali g begitu dx ini ya sama dengan f aksen g. Nah, kita singkat aja f aksen g tambah f g aksen. Nah, supaya nggak panjang dan kita agak bingung nanti karena ada banyak x di situ. Jadi bisa kita singkat f aksen g tambah f g aksen. Nah, kalau hx-nya tadi diketahui x pangkat 3 kali x kuadrat tambah 1, dan kita ini menganggap sebagai fungsi perkalian, berarti fx-nya adalah x pangkat 3, maka turunannya adalah f aksen 3 x kuadrat. Turunan daripada gx, yaitu gx-nya sendiri adalah x kuadrat plus 1, g aksennya adalah 2x. Gitu. Sehingga fungsi perkalian nanti bisa dianggap penyilangan dari ini. F aksen G dikurangi F G aksen. Gitu ya. Jadi, yaitu 3x kuadrat kali x kuadrat plus 1 ditambah x pangkat 3 dikali 2x. Saya ulangi, 3x kuadrat. Nah, ini F aksen G. F aksen G-nya adalah x kuadrat plus 1, F-nya adalah x pangkat 3, dan G aksennya 2x. Sehingga di sini 3 x pangkat 4 tambah 3x kuadrat tambah ini adalah 2x pangkat 4. Nah, jadinya 5x pangkat 4 tambah 3x kuadrat ya. Nah, itu adapun cara lainnya selain dianggap sebagai fungsi perkalian, sebenarnya kita bisa melihat bentuk daripada
fungsinya sendiri, yaitu Hx sama dengan X pangkat 3, Hx sama dengan X pangkat 3 kali X pangkat 2 plus 1. Nah, ini bisa kita kali dulu juga boleh, yaitu X pangkat 5 tambah X pangkat 3, sehingga turunannya adalah X dan X sama dengan 5 X pangkat 4, ya, tambah pangkatnya 3 turun 3 X pangkat 2, dan ini nilainya sama dengan yang di atas, ya. Jadi bisa kita anggap sebagai fungsi perkalian, dan bisa juga kita menganggapnya sebagai fungsi penjumlahan kalau bisa dilakukan perkalian ke dalam, begitu. Ada pertanyaan, silakan. Nah, eh, berikutnya adalah fungsi turunan pembagian, ya. Turunan fungsi pembagian, eh, yaitu tadi kalau perkalian F kali G, nah turunannya adalah F aksen G tambah F G aksen. Nah, kalau pembagian dianggap sebagai fungsi pembagian, maka ini hampir sama. Kalau ini harus dihafal sedikit memang jadinya. F aksen G kurang F G aksen per G kuadrat, ya. Nah, ini tinggal pakai aja rumusnya. Nah, perkalian ini begini, pembagian yaitu tanda plus menjadi min dibagi dengan G kuadrat, ya. Nah, jadi kita ingin menganggap dia sebagai fungsi perkalian atau fungsi pembagian. Contohnya berikut ini adalah, nah, kalau fungsi berikut dianggap sebagai fungsi perkalian, maka ini di sini adalah f-nya, fx-nya sama dengan x, pembilangnya gx-nya adalah x kuadrat plus 1 penyebutnya. Maka f aksennya kita dapat nilainya 1, kemudian g aksennya adalah 2x. Kita kali tadi f aksen G dikurangi f G aksen per G kuadrat. Nah, ini adalah H, ya, H aksennya. Ya, H aksen. Ya, turunan keseluruhan daripada X per X kuadrat plus 1. Nah, di dimasukkan aja atau disubstitusi aja, ini nilainya 1, G-nya adalah 2, G-nya adalah X kuadrat plus 1, dikurang, ya, ini dikurang, F-nya adalah X, G aksennya adalah 2X. Nah, per G kuadrat adalah X kuadrat plus 1. Sehingga didapatkan yaitu X kuadrat min 2X kuadrat, berarti min X kuadrat plus 1, ya, plus 1 per X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Gitu. Nah, ini selesai di sini. Ya. Nah, itu dianggap sebagai fungsi pembagian. Tapi sebenarnya kita bisa menganggap juga dia sebagai fungsi perkalian loh. Yaitu Hx-nya sama dengan X per X kuadrat plus 1. Hx-nya sama dengan X per X kuadrat plus 1. Bagaimana cara kita menganggap sebagai fungsi perkalian? X kali X kuadrat plus 1 dipangkatkan min 1. Gitu, ya. Nah, jadi kalau kita anggap sebagai fungsi perkalian, ini F, ini G, maka H aksennya adalah F aksen G ditambah F G aksen. Boleh. Nah, F aksennya, F-nya adalah Fx-nya adalah X yang ini, ya. Kemudian Gx-nya adalah X kuadrat plus 1 pangkat min 1, ya. Maka didapatkan di sini
F aksen X sama dengan nilainya 1, G aksen X sama dengan pangkatnya ini min 1 turun ke bawah, jadi min 1 X kuadrat plus 1 min 1 kurang 1 min 2 dikali turunan dari yang di dalam ini yaitu 2X. Nah, jadi F aksen G, F aksen di sini 1, G-nya ya udah X kuadrat plus 1 pangkat min 1 tambah F-nya yaitu X kali G aksennya yaitu min 1, nggak usah ditulis min satunya, min aja langsung. Di situ ada kali 2X berarti min 2X kali X kuadrat plus 1 pangkat min 2. Nah, ini masih bisa disederhanakan sedikit, yaitu X kuadrat plus 1 pangkat min 1 tambah, langsung jadi min 2 X kuadrat plus 1 pangkat min 2. Kelihatannya fungsinya berbeda, Pak. Iya, berbeda, tapi hasilnya dia tetap harus sama nih. Ya, yang satu kita coba nih, min X kuadrat plus 1. Ya. Yang satu tadi adalah ini nilainya, yang kedua satu nilainya adalah min X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1 dipangkatkan 2. Ini hasil. Nah, yang kedua hasilnya yang ini. Yang pertama yang ini. Harus hasilnya sama. Ya, kita lihat aja kalau kita ambil titiknya sembarang, H aksen 2 misalkan, H aksen 2, maka min 2 kuadrat 4 plus 1, min 4 plus 1 yaitu min 3. Bawahnya 2 kuadrat 4 plus 1 5 kuadrat adalah 25. Nah, hasilnya harus sama dengan min 3 per 25. Kita cek aja di sini. Kalau kita masukkan H aksen 2, berarti 2 kuadrat plus 1, 5 pangkat min 1, 1/5 ya. Kurang 2 kali 2 kuadrat 4, berarti 2 kali 4 plus 1 yaitu 5 pangkat min 2. Nah, berarti 1/5 dikurangi 8 per 25. Nah, ini artinya ini kali 5, ini kali 5, berarti 5 kurang 8 min 3 per 25. Nah, ternyata hasilnya sama ya, walaupun cara nulisnya berbeda tapi hasilnya tetap sama. Yang satu dianggap sebagai fungsi perkalian, yang ini satu lagi dianggap sebagai fungsi pembagian. Karena fungsi pembagian dan perkalian adalah saling inverse saja ya. Artinya cara nulisnya aja yang berbeda. Gitu. Ya. Kalau di sini dianggap sebagai pembagian, kalau di sini dianggap yang bawah tadi dianggap sebagai fungsi perkalian. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang saya rasa udah bisa dipahami. Dia memang harus dicoba ya. Nah, dilatih fx x pangkat 3 tambah 3x kuadrat plus 4. Nah, di sini turunannya adalah 3 turun 3x kuadrat tambah 3 kali 2x. Yang ini 3 kali 2x. Pangkatnya kurang 1 dan seterusnya. Nah ini bentuk seperti ini. Kalau kita bisa gunakan dua cara, tapi ya bisa panjang, lebih mudah dan fungsi perkalian. Ya intinya ada jawabannya ya. Kalau kita menganggap dengan sebagai fungsi perkalian, maka ini satu fungsi sendiri, ini satu fungsi sendiri. Jadi kita anggap di sini, kebetulan di sini F bahasanya ya. Jadi kalau kita ganti
boleh juga misalkan supaya nggak sama, ini F, ini G ya, maksudnya kita karena agak menghafal rumus F aksen G tambah F G aksen ya, supaya nggak ketukar sama F yang di depan ya. Nah, atau yang kita ganti nama F-nya, nama fungsinya. Kalau di sini H, di sini G misalkan boleh. H aksen G tambah H G aksen. Itu boleh. Nah, atau kita menggunakan perkaliannya dulu, gini boleh. S pangkat 3 kali S pangkat 2, S pangkat 5. Ini plus 2X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 tambah 1X kuadrat. Ini kemudian ini tambah 2X. Ini plus 3. Nah, boleh juga seperti ini. Nah, ini kemudian juga berbeda semua pangkatnya. Maka bisa langsung di F aksen X, nggak perlu disederhanakan lagi maksudnya. Langsung saja bisa dilakukan nilai turunannya, yaitu 5x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3 tambah 3 kali 3 9x kuadrat tambah 2x plus 2. Nah, ini boleh. Nah, jadi ada alternatif yang bisa kita lakukan. Ya, oke. Turunan fungsi berpangkat adalah turunan fungsi yang eh, turunan tingkat tinggi, maksudnya adalah turunan yang didapatkan dari turunan pertama ya, dan turunan kedua didapatkan dari turunan pertama, turunan ketiga didapatkan dari turunan kedua, dan seterusnya ya. Nah, kalau eh, fungsinya berikut ini ya, nah, kalau fungsinya y sama dengan 4x pangkat 3 tambah sin x, nah, ini belum ketemu. Y sama dengan sin x, turunannya adalah y aksen sama dengan cos x. Kalau y sama dengan cos x, maka y aksennya adalah min sin x. Y sama dengan tan x, y aksennya atau turunannya adalah secant kuadrat x. Gitu ya. Nah, jadi y aksen atau turunan pertama yaitu 4 kali 3, 12x kuadrat. Turunan dari sin adalah cos x. Nah, kemudian turunan keduanya yaitu 12 kali 2, 24x. Turunan dari cos adalah min sin, berarti min sin x. Nah, ya. Nah, ini perlu diperhatikan sedikit bagi teman-teman, turunan fungsi implisit ya. Nah, kita akan masuk ke bentuk implisit. Eh, nah, apa yang dimaksud dengan fungsi implisit? Kalau kita bisa menuliskan y sama dengan fx, contohnya y sama dengan x kuadrat tambah 2x plus 5. Nah, ini disebut dengan eksplisit. Eksplisit ya. Fungsi eksplisit bisa diturunkan langsung, y aksen dy dx sama dengan 2x plus 3 gitu ya. Nah, ada turunan yang ada fungsi yang nggak bisa ditulis secara eksplisit, maka ditulisnya secara implisit. Nah, ketika kalian mendapatkan turunannya, maka digunakan turunan fungsi implisit.
Contohnya di sini misalkan, kalau saya hanya meninggalkan Y di sebelah kiri, mengganti, nah ini ada Y-nya, X pangkat 3 Y kuadrat, tambah Y, sama dengan 10 dikurangi X kuadrat, jadi X-nya dipindah ke kanan, Y-nya dipindah ke kiri. Nah, ini kalau kita faktorkan, hanya Y saja begitu. Ya, X pangkat 3 Y plus 1. 10 dikurangi X. Berarti Y sama dengan 10 dikurangi X per X pangkat 3 Y plus 1. Nah, ini Y-nya itu enggak di satu ruas. Y-nya itu ada di dua ruas. Sedangkan kalau di sini kan, nah, ini maksudnya adalah X itu, nilai Y itu bergantung daripada nilai X. Sedangkan kalau di sini, di sebelah kanannya, di ruas kanannya juga ada nilai Y. Berarti Y-nya itu bergantung pada nilai X dan nilai Y begitu. Ya. Nah, jadi eh, karena nggak bisa dibuat dalam bentuk Y sama dengan, maka dia disebut dengan fungsi implisit ya. Nah, cara mendapatkan nilai turunan fungsi implisit berbeda dengan fungsi eksplisit. Nah, nah, kalau fungsi eksplisit kirinya ditulisnya begini, f x, y sama dengan 0. Kalau variabelnya 2, kalau variabelnya 3, x, y, z sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan fungsi implisit dikarenakan semua variabelnya di sini ada variabel x, variabel y bergabung di situ. Nyatu. Nggak bisa dibuat dalam bentuk y sama dengan. Ya. Nah, jadi bagaimana kita menyelesaikan fungsi implisit? Kita tulis dulu. Ya. Yang pertama kita turunkan terhadap variabel x dulu. Nah, ini variabel x. Maka kalau ada di istilahnya kayak dicek dulu semuanya. Ada yang variabel x, y gabungan seperti ini, perkalian. Ada variabel x-nya saja, ada variabel y-nya saja. Nah, setiap ada variabel yang ada dua seperti ini, maka dia diturunkan dua kali terhadap x dan terhadap y. Ya. Kalau turunan terhadap x langsung seperti ini ada terhadap x dan terhadap y, maka kalau turunan terhadap x-nya yaitu satu kesatuan ya. Turunan terhadap x-nya yaitu 3 x kuadrat. Nah, y kuadratnya tetap dianggap sebagai koefisien, gitu ya. Nah, diturunkan terhadap y. Nah, yang diturunkan kita fokus di y kuadrat, berarti 2y, begitu ya. Ini dianggap x pangkat 3 dianggap sebagai koefisien. Berarti 2 x pangkat 3 y. Nah, begitu ya. Jadi diturunkan terhadap x, kemudian diturunkan terhadap y. Nah, kalau diturunkan terhadap y itu mesti dikali y aksen. Nah, dikarenakan nanti semua akan dibentuk dalam y aksennya yang ingin didapat atau dy dx kan yang ini. Begitu ya. Yang ingin didapatkan yaitu y aksennya yang ini. Jadi nanti semua bentuk penurunan ini dipindah satu ruas, y aksen dipindah satu ruas. Gitu. Nah, oke, saya ulangi. Kalau diturunkan terhadap x, dia langsung begitu. Nah, ini diturunkan terhadap x, yaitu 3x kuadrat, x kuadrat, y kuadratnya dianggap sebagai koefisien. Kemudian diturunkan terhadap y, yaitu ini yang kita fokuskan, berarti turunannya adalah 2y. 2y, gitu ya. Dikali dengan y aksen. Kalau turunan terhadap y-nya dikali dengan y aksen. Nah, kemudian
X kuadrat. Nah, ini kan hanya X kuadrat, berarti turunannya adalah hanya 2X saja. Di sini turunannya terhadap Y saja, yaitu nilainya 1 kali Y aksen. Gitu. Jadi turunan terhadap Y itu pasti dikali dengan Y aksen. Turunan dari 10 nilainya 0. Jadi Y aksen di satu ruas yang mana dipilih oleh kita. Ini ada Y aksen, ini ada Y aksen. Yang lainnya di ruas yang berbeda. 2X pangkat 3Y ditambah 1 di sini dikali Y aksen. Betul ya? Nih, ini. Ini hasilnya adalah yang 2X pangkat 3Y kali Y aksen. Y aksen kali 1 hasilnya yang ini. Sudah, kemudian yang sisanya pindah ruas ke kanan. Min 3X kuadrat, Y kuadrat, min 2X. Dan terakhir adalah Y aksennya sama dengan min 3X kuadrat, Y kuadrat, dikurangi 2X per 2X pangkat 3Y plus 1. Nah, inilah turunan fungsi implisit. Ya, silakan ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Soal saya masih cukup jelas ya. Halo? Jelas, Pak. Nah, ini cara penulisan seperti ini juga boleh ya. Ini artinya turunan fungsi juga, yaitu dy dx ya. Jadi ini dianggap sebagai y semuanya tuh. Nah, kalau kita tulis sebagai turunan fungsi, ya ini saya belum nulis turunan ya. Ini fungsinya, ini turunannya. Ya, kalau saya nulis sebagai turunan tadi, ini fungsinya, fungsi implisit. Bagaimana saya tulis fungsi implisit? F x, y sama dengan x pangkat 3 y kuadrat tambah x kuadrat tambah y. Nah, dikurang 10 sama dengan 0. Nah, boleh gini. Turunannya, ya, diturunkan terhadap x, maka d ini dianggap sebagai y semuanya, maka d x pangkat 3 y kuadrat y kuadrat tambah x kuadrat tambah y kurang 10. Nah, dy per dx gitu. Atau boleh juga dy per dx ya. dy per dx. Nah, itu yang dimaksud dengan turunannya. Berikutnya adalah turunan daripada fungsi di sini, fungsi sinus ya. Nah, kita lihat bagaimana kita turunkan secara implisit. Nah, di sini karena ada dua, nggak bisa dipisah juga ini variabelnya. Jadi konteksnya kita turunkan terhadap x, begitu ya. Nah, kalau
ada dua variabel di sini seperti X dan Y, dia diturunkannya dua kali. Terhadap X dan terhadap Y. Nah, kalau sin XY, atau kita anggap misalkan, contoh dulu sebagai sinus 5X. Nah, turunannya adalah 5 cos 5X ya. Nah, ini variabelnya keluar. Ya, 5 cos 5X. Nah, dalam hal ini, dalam hal ini sin XY diturunkan terhadap X, nah maka Y-nya itu dianggap sebagai variabel. Nah, variabelnya itu keluar nih seperti ini. Sin 5X, nah keluar angka 5-nya. Ya, 5 cos 5X. Maka kalau diturunkan terhadap X, maka Y-nya dikeluarkan. Y turunan dari sin adalah cos XY. Begitu. Nah, sudah diturunkan terhadap X, sekarang diturunkan terhadap Y. Kalau diturunkan terhadap Y, maka X-nya ini dianggap koefisien. Koefisien ini harus dikeluarkan juga seperti ini tadi. Sin 5X, 5 cos 5X. Ya. Jadi angka 5-nya keluar. Sekarang yang keluar adalah kalau diturunkan terhadap Y, maka X-nya keluar. X cos XY. Yang tadi Y cos XY tambah X cos XY. Nah, tapi di sini dikali dengan Johansson. Karena diturunkan terhadap Y. Jadi semua yang diturunkan terhadap Y itu dikali dengan Johansson. X kuadrat diturunkan terhadap X. 2X. Beres, nggak ada variabel Y ini. Y kuadrat diturunkan terhadap Y. Yaitu 2Y kali Johansson. 1 nilainya 0. Ya, turunannya. Maka di yang Y aksen disatukan di sini ya, disatukan ke kiri boleh, disatukan ke kanan boleh, yang penting kesimpulannya nanti ini ini yang pada Y aksen berarti ke kiri, yang ini tanpa Y aksen pindah ke kanan, begitu ya, ke kanan sama dengan. Jadi langsung saya tulis saja, saya X cos XY ya, Y aksennya karena sama memiliki Y aksen saya keluarkan. Nanti Yasen-nya, maksudnya saya faktorkan Yasen kali X cos XY dikurangi 2Y. Y kali X cos XY, ini dia. Kemudian Yasen kurang 2Y, yang ini sebelah kanan, ini positif, pindah ke kiri negatif. Yasen dikurangi 2Y. Ya, Yasen dikurangi 2Y. Ya, min 2Y kali Yasen ya. Nah ini, positif pindah ke kiri, min 2Y kali Yasen. Sudah? Ya. Yang kiri ini dipindah ke kanan, min 2X, yang ini juga pindah ke kanan, min Y cos XY. Maka Y aksennya sama dengan min 2X min Y cos XY per X cos XY dikurangi 2Y. Begitu ya. Bagaimana? Apa cukup cukup kesulitan atau cukup mudah? Ya. Ya. Nah, silakan dicoba untuk soal berikut ini. Tentu jangan menggunakan ChatGPT ya, karena ini namanya kita belajar ya. Ya, silakan ada yang mau mencoba di soal sini. X pangkat 3 kurang 3X kuadrat Y tambah Y kuadrat menggunakan, itu bentuk implisit langsung diturunkan seperti itu. Ya.
Ya, saya berikan akses bagi yang mau mencoba, silahkan. Akses untuk mengedit atau menulis ya. Nah, dapat. Ya, ya. Silakan 3 menit ya atau 4 menit, silahkan dicoba dulu. Biar terbiasa ya dikoreksi. Kalau mau ngerjakan boleh tulis namanya di slide. Silakan ada yang mau coba, sebutkan namanya. Yang nilai kuisnya kecil ya silakan ya, boleh. Nanti dibantu tambah nilai kuisnya, ditambahkan. Khususnya yang sub CLO 1 ya. Kuis sub CLO 1. Ya, silakan ada. Oke. Ada. Saya tambahkan 20 poin untuk kuis sub CLO-nya. Sub CLO 1, silakan. Saya Pak, saya Oke. Ya, silakan. Nama siapa? Lala Pak. Lala, silakan Lala. Mau di layar langsung, silakan, boleh. Yang nomor 1 aja. Bisa nggak di layar? Ya. Hmm. Oke. Ini turunan pertama aja kan Pak? Iya, turunan pertama aja. Mau berapa banyak? Cuma 1 aja. Itu kan ada judulnya. Ya, diturunkan secara implisit. Langsung juga nggak apa-apa, nggak usah di X lagi. Langsung aja. Turunan dari X pangkat 3, yaitu
3x kuadrat ya, biar cepet nggak apa-apa. Sebenarnya kayaknya sepertinya agak sulit nulis ya kalau bukan apa ini ya. Dimulai dari turunan pangkat 3 ya, silakan. Turunan pangkat 3-nya berapa? Nah, 3x kuadrat. Kemudian turunan dari 3x kuadrat y-nya diturun, itu ada variabel x dan variabel y, diturunkan terhadap x dulu, nilainya adalah 6 6xy ya, betul. Lanjut diturunkan terhadap y. Nah, ini diturunkan terhadap y, yaitu nah, betul. Karena di sini y pangkat 1 ya. Karena y pangkat 1 dikurangi pangkat 1 berarti hilang y yang habis ya. Min 3x kuadrat dikali y aksen, betul ya. Min 3x kuadrat dikali y aksen, terakhir adalah 2y kali y aksen. Nah, betul ya. Nah, oke. Eh, oke, udah cukup itu lah ya. Biar di sini aja. Saya close dulu. Mm-mm. Ya, pakai uang ada. Sama ada tuh, 10.000 tuh. IT4903. IT4903. Hari. Oke. Lala ya, tadi namanya siapa? Lala. Lala, 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 Lala. Iya Pak, Lala Sabrina Zahra. Lala sama Zahra. Nah, 25 ya, tanggung ya, 50. Nah, itu ya. Oke. Nah, yang lain boleh dicoba tuh, ada 3, ada 2, 3, 4 ya. Oke, langsung kita bahas saja tadi yang dikerjakan oleh Lala. Nah, jadi tadi sudah tepat yang ini ketutup sama ini. Ini adalah turunannya 3x kuadrat. Ini tadi diturunkan karena ada variabel x dan y. Diturunkan terhadap x-nya dulu. Ini dianggap sebagai koefisien aja, nggak diganggu ya. Nah, jadi hasilnya adalah min 3 kali 2 min 6xy. Ya, itu turunan terhadap x. Kalau diturunkan terhadap y, nah ini yang nggak diganggu ya. Berarti min 3 x kuadrat turunan daripada y adalah 1 ya. Nah, 1 dikali y aksen. Ditambah ini turunan terhadap x pasti 0 ya. Karena nggak ada variabel x-nya. Jadi turunan terhadap y yaitu nilainya 2y kali y aksen. Nah, tinggal dipisahkan yang ada y aksennya, yang nggak ada y aksen ke kanan ya. Jadi ini di karena ada y aksennya difaktorkan, yaitu 2y dikurangi 3, 2y dikurangi 3x kuadrat. Ya. Yang tidak memiliki y aksen pindah ke kanan, yaitu 6xy dikurangi 3x kuadrat. Y aksennya sama dengan 6xy dikurangi 3x kuadrat per 2y dikurangi 3x kuadrat. Sudah selesai di turunan fungsi implisit ya. Oke. Oke. Berikutnya silakan yang kedua ya. Ada yang mau coba y sama dengan y tambah sin xy sama dengan 1. Tadi udah saya jelasin juga yang di slide ya, kalau mau memperhatikan. Nah, ini sebenarnya di sini aja kata kuncinya. Karena ada variabel x dan ada variabel y. Ya.
Ya. Nah, silakan kalau ada yang ini yang mau mencoba menuliskan tahapan pertamanya aja, menurunkan secara implisit ya. Ya. Silakan, apakah bisa? Belum ya? Hmm. Nah, silakan, sebetulnya udah bisa ya. Ya, betul. Silakan yang nomor 2, 3, dan 4. Yang tahap pertamanya aja ya. Menurunkan secara implisit ya. Hmm. Atau yang bisa menyebutkan mungkin karena pakai HP silakan disebutkan juga nggak apa-apa. Yes. Hmm. Oke, ada? Kalau nggak ada saya jelasin aja. Pak, boleh saya mencoba? Ya, nomor berapa? Nama? Yang nomor 2, Pak. Ya, berapa? Mau disebutkan atau mau ditulis lah? Disebutkan saja, Pak. Soalnya Ya, nggak bisa. silakan. Heeh. Nilai Untuk turunannya apa? nilai turunan Y-nya itu jadi aksen Y. Ya, aksen ya. Ya, Y aksen. Karena ya. 1 kali Y aksen. Terus? Habis itu sin sin X Y-nya itu berubah jadi cos ya, Pak. Ya, kalau Cos sin turunannya cos. Nah, tapi ya, ini karena ada variabel X dan Y kan dan Y. 2 kali diturunkannya. Ya, Ya, jadi jadi diturunkan terhadap X dulu. Kalau diturunkan jadi diturunkan terhadap X, ini menjadi koefisien. Koefisiennya keluar tadi, yaitu Y, Y Y, cos, cos XY. X Y. Habis Nah, satu lagi, kalau diturunkan terhadap terhadap Y, berarti X ya, cos cos, Y Y aksen Y. cos XY tetap ya. Ya, Nah, X Y. dikali, Dikali 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 Y aksen, ya. Y aksen. Ya, karena setiap ada turunan terhadap Y, ini turunan terhadap Y, dikali dengan Y aksen. Jadi Y aksennya itu di luar, bukan di dalam cosnya ini ya. Iya, Pak. Ya. Oke, nama siapa? Farhan Haidar, Pak. Mana Naida. Farhan Haidar. Oke. Nah, jadi tadi ya sudah dijelaskan sejelas satu
Ya, turunannya yaitu ya, yaitu turunan daripada Y-nya adalah 1 ya, berarti 1 kali Y aksen. Nah, turunan daripada sin XY ini ada variabel X dan Y, berarti turunkan terhadap X dulu, maka Y-nya dianggap koefisien, koefisien dikeluarkan Y tambah cos XY, begitu, tambah X cos XY kali Y aksen, sama dengan 0. Ya. Nah, Y aksen di sini disatukan, lainnya dipindah. Y aksen di sini difaktorkan 1 tambah X cos XY. Ya, sama dengan min Y cos XY. Maka Y aksennya sama dengan min Y cos XY per 1 tambah X cos XY. Begitu ya. Nih. Masih ada lagi yang mau mencoba? Yang tangan sama yang terakhir ini. Kalau enggak, yang biasa aja. Yang biasa maksudnya di ya, turunan fungsi implisit ya. Nah, kita lihat implicit differentiation. Nah, ada beberapa soal. Nah, ini aja empat soal yang lebih mudah ya. Empat soal yang lebih mudah untuk 4 orang. Silakan disebutin aja nggak apa-apa. Nggak usah di ini. Ya. Ya. Nah, turunan fungsi implisit dari ada nomor 5, 6, 7, dan 8. Silakan. Ya. Ya. Ada yang mau coba? Kalau nggak ada, saya close saja. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Hitung mundur, 5. Saya mau nyoba boleh Pak? Ya, silakan nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6, nama siapa nih? IS nih. Istilahnya. IS. Eh I gede ya? Arya Yoga Pak. I gede ya? Oke, Arya Yoga. Silakan nomor 6. Disebutin aja nggak apa-apa. Saya tuliskan. Oke Pak. Hmm. 2x kuadratnya itu Menjadi. dijadiin hasil akhirnya Ya. itu jadi min 4x min y Oh, bukan hasil akhir. Turunannya aja dulu langsung. Hasil akhir turunan mah pertama berarti ya Pak. pegang. Iya. Hmm. Apa Berarti turunannya? jadi 4x Pak. 4X. Yang ini Hmm, XY. Jadi habis.
Kok habis sih ya? Mm-mm. Eh, Ini ada variabel X jadi dan variabel Y. heeh. Diturunkan terhadap X dulu, hasilnya adalah apa? Ini jadi dua nih, karena ada X dan Y. Jadi diturunkan Jadi terhadap X X. aksen Y aksen kalau Kalau diturunkan terhadap X, Y-nya dianggap sebagai koefisien. Ini turunan daripada X-nya berapa? Turunan daripada X-nya aja yang kamu perhatikan X-nya aja berapa? Kalau ini jadi kan X aksen 4X. Pak Ya, atau bukan? turunan dari 2X kuadrat kamu bisa 4X. Nah, turunan daripada Hmm. X-nya berapa? Kalau saya tulis seperti ini, fx sama dengan x, turunan daripada f ini berapa? Turunan daripada x-nya, yaitu ini yang kanan ini, yang saya tulis ini. Kalau fx sama dengan x, turunannya berapa? Oke, ada yang lain yang mau coba, mau bantu atau bagaimana? Turunan daripada masih bisa yoga? Jadi satu Pak. Apa X aksen? Ya, Bukan X aksen ya. Satu ya ya. ini kan satu ya. Nah, berarti Ah, kalau ini diturunkan terhadap X, maka dia menjadi 1Y atau Y aja. Nah, kalau diturunkan terhadap Y, ya, berarti X-nya sebagai koefisien. Turunan daripada Y di sini adalah, jadi 2Y. Yang X-nya. ya ini kan XY. Jadi kalau turunan terhadap X, jadi X-nya aja yang diperhatikan. Turunannya adalah Hmm. satu kali Y. Nah, kalau turunan terhadap Y, Y-nya aja yang diperhatikan. Turunannya adalah satu juga, ya. Jadi satu satu X, ya. Nah, jadi satu X atau X dikali Y aksen. Nah, turunan daripada Y kuadrat di situ Jadi 2Y Pak. 2Y. Nah, 2Y dikali Dikali apa? satu ya. Ya, dikali Y aksen ya. Ya ya Nah, aksen. jadi semua yang turunan terhadap Y itu ada perkalian dengan Y aksen. Hmm. Gitu. Nah, ini kan variabelnya Y kuadrat saja. Berarti dia 2Y kali Y aksen. Ya. Ya. Ini nggak ada Y, berarti langsung 4X. Ini ada X dan ada Y, berarti turunkan terhadap X, berarti hasilnya adalah Y. Itu atau turunan terhadap X-nya sendiri kan satu, ya berarti Y-nya turun aja nih satu kali Y. Ketika diturunkan terhadap Y, X-nya di apa namanya itu, bukan dihilangkan ya, nggak dianggap, jadi diturunkan ke bawah ini. Jadi turunan daripada Y adalah satu kali Y aksen. Gitu. Ya, yoga. Ya. Gede yoga. Ada lagi yang lain mencoba? Saya mau, Pak. Saya Bapak. Saya mau, Pak. Saya Nomor mau. 5. Saya mau. Saya nomor 5. Nomor 5, Pak, saya. Saya nomor 5. Saya nomor Saya 5. siapa? Langsung aja namanya Dapaska siapa? Wardana, Pak. Pasca Wadana. Satu lagi. Salah nggak apa-apa, Pasca Pak ya? Wadana. Pasca. Siapa lagi? Pasca Wadana. Satu lagi siapa? Yang perempuan tadi? Dua Andi orang. Mulia Reski, Pak. Andi. Andi. Oh, satu lagi siapa? Perempuan. Wih, 3 tuh. Aduh. Venus, Jadi Pak. rame. Saya mau nomor Venus, 7, Pak. Venus. Tadi aku nomor 5. Yang Nomor 5, perempuan Pak. aja tadi suaranya rame. Ya. Yang perempuan siapa? Venus. Jadi suaranya Venus ya, silakan. Nomor berapa, Nanti, Pak? Berarti nomor 5.
Ya, sisanya berarti Oh, pasca tadi berapa Nomor 5, pasca? Pak. Nah, Saya nomor 5 5. silakan. ih, Bentar. untung. Kan dua apa namanya? X kuadrat. Bentar X ya. kuadrat. Bentar. Itu dulu loading dulu ini sebentar. Iya, Pak. Tuh, culikkan yang di layar saya. Iklan Windows ini mengganggu. Ya, jadi masih kelihatan ya di layar ya? Atau ketutup iklan juga? Masih iklan, Pak. Ketutup iklan ini masalahnya. Agak loading dia. Oh, laptop saya loading udah suruh kerja terus dia laptopnya. Udah. Oke. Hmm. Artinya suruh beli laptop baru tapi ya duitnya tunggu dulu kayaknya. Terus ntar aja. Oke. Segini ya biasanya nggak sampai selama ini loadingnya. Oke. Kenapa sih? Nah, ya silakan eh, ini ini kelihatan juga di sini. Udah Baik, Pak. nomor 5 tadi siapa? Iya, Eh, saya, Pak. eh, Ya. X kuadratnya turunannya jadinya 2X. kuadrat sebentar. Saya Ya. tulis dulu. Yap. Apa namanya tadi? Pasca Ya, ya. S kuadratnya jadi jadi 2X. 2x. Ya, Terus yang min min 4 4x ya. min 4 XY-nya min 4, terus di dalam kurung X X sama Y. Y aksen, Pak. Eh, Gini aja, saya tuliskan Oh, aja ya. Maksudnya eh, s kuadrat mm, jadinya adalah 2x ya. ya. Mm, Kemudian min 4. 4xy jadinya apa? Jadinya XY Jadi di ya xy. jadinya Jadi XY. xy jadi xy salah. Masih ini kan ada variabel x, ada variabel y. Jadi Mm-mm. diturunkannya 2 kali terhadap Oh, x-nya dulu. Ya. X. Ya, Diturunkan terhadap x-nya dulu apa hasilnya? diturunkan pada X jadi Y. Diturunkan terhadap x, ini variabel x-nya aja yang diperhatikan. Turunannya Hmm, berapa? turunannya Ini x-nya turunannya berapa? 1, Pak. Ya, 1 berarti min 4y. Begitu Oh, ya. min 4 Y. Min. Iya, Ya, itu terhadap terhadap X. x. Ya, sekarang saya Ya. eh, min 4y ya. Mm-mm. Nah, sekarang terhadap y, perhatikan turunan y-nya aja. Berapa turunannya? Berarti min 4X. Enggak, y-nya Oh, aja. Y. Ya, betul. Min 4x, betul-betul. Turunan y-nya itu nilainya 1 juga. Jadi 1. Jadi min min 4. 4x. Nah, dikali y aksen. Sini. Mm-mm. Gitu ya. Yang terakhir y kuadrat Y kuadrat jadinya 2Y, Pak. 2y kali y aksen ya. Kali Y aksen. Sama dengan 0. Nah, udah. Ya, sudah. Gitu ya. Oke. Eh asik.
Pasa ya, Pasa, Dava, Pak. Nam- Dava Aska. Dava, Dava, Dev, Iya, Dava Aska. Dava. Dava Aska, Iya, Pak. Dava Aska ya. Lanjut yang tadi siapa? Yang belum paham? Saya Pak Andi Mulya Reski mau kerjain Andi. nomor 8. 8 silakan. Silakan dari pangkat 3 jadinya Jadi 3x kuadrat. 3x kuadrat. Ya, kemudian min xy kuadrat. Jadi apa? Jadi Diturunkan terhadap x dulu. jadi min y kuadrat. Min y kuadrat diturunkan terhadap y. Jadi min 2xy kali y aksen. Min 2xy kali Kali y y aksen. Ya. Ditambah y pangkat 3. Y pangkat 3 turunannya adalah Jadi 3y kuadrat dikali y aksen. iya. Nah, udah ya. Nah, udah betul Andi. Ini nggak semata-mata nyari di aplikasi ya, tapi dipahami nih prosesnya ya. Iya, Pak. Ini. Jadi setelah sudah diuraikan seperti ini, yang y aksen disatukan, di sini ada disatukan, yang enggak y aksen dipisahkan di sebelah kanan. Nah, jadi nanti di sini difaktorkan sama persis seperti tadi. Kalau ini berarti y aksennya yaitu 3y kuadrat, yang ini dikurangi 2xy. Ya, yang lainnya ini pindah ke ruas kanan, negatif jadi positif, positif jadi negatif, yaitu y kuadrat kurang 3x kuadrat. Nah, y aksennya sendiri yaitu y aksennya sendiri sama dengan y kuadrat kurang 3x kuadrat per 3y kuadrat kurang 2xy. Begitu ya. Semua tahapannya, prosesnya begitu semuanya. Satu lagi, setelah Andi, Berni Pak. tadi apa? Ya, silakan Iya. nomor berapa tadi? Nomor Sisanya? 7. Nomor 7. 7. Ya. Yang x pangkat 4-nya jadi 4x pangkat 3. 4x pangkat 3. Iya, Ini, ditambah. yang ini diturunkan terhadap x dulu. Berapa? Diturunkan terhadap x pangkat 2 berarti jadi 2x y kuadrat. Ya, betul. Turunkan terhadap y. Terhadap y-nya ditambah 2x kuadrat Ya. y dikali y Ya. aksen. Ya, betul. Ditambah 3y kuadrat dikali y aksen. Ya, gitu ya. Nah, ya. Nah, ini ya aksennya disatukan. Yang lainnya di sini dipindah ruas ke sebelah kanan ya. Iya, Pak. Berni ya. Iya, Berni Venus. Berni sama Andi Mulya Reski, Pak. Andi Mulya Reski. Ya, tambahin 25 poin ya biar cepet naiknya. Oke. Itu ya. Jadi berikutnya adalah kalau ini garis singgung dan garis normal ya ini lebih sederhana sebenarnya, yaitu kalau garis singgung itu bernilai kalau garis singgung itu adalah gradien garis singgung, nilainya sama seperti turunan fungsi ya. Ini m-nya sama seperti turunan fungsi. Garis normal itu kebalikan atau tegak lurus daripada garis singgung ya. Kalau kita punya lingkaran begitu. Nah, ini namanya garis singgung. Nah, ini namanya garis normal. Garis singgung, ini garis normal. Garis normal tegak lurus sama garis singgung di titik yang sama. Artinya
artinya kalau di sini kemiringannya adalah 5, nah ini pasti 1/5 begitu ya, kebalikan ya. Berlawanan dan berkebalikan, min 1/5 ya lebih tepatnya itu. Jadi garis singgung M garis singgung dikali gradien garis normal hasilnya sama dengan -1. Ini artinya berlawanan berkebalikan. Apa maksudnya berlawanan? Kalau garis singgungnya 5, pasti garis normalnya adalah 1/5, ini berkebalikan. Kalau berlawanan maksudnya ini positif, ini negatif. Nah, hasilnya sama dengan -1. Gitu ya. Nah, jadi garis singgung dan garis normal berlawanan dan berkebalikan. 5 berkebalikannya 1/5, berlawanan positif negatif. Atau dengan bahasa lainnya M garis singgung kali M garis normal sama dengan -1. Gitu. M sama dengan min/M ini artinya berlawanan dan berkebalikan ya. Nah, contohnya di sini tentukan persamaan garis singgung dan garis normal di 2,6. Nah, ini adalah kurvanya, yang ditanya adalah persamaan garis singgung dan garis normal. Ya. Jadi ini adalah kurvanya, X-nya jelas, 2, Y-nya juga jelas, 6. Persamaan garis singgung dan garis normal di titik 2,6. Jadi kita hitung dulu Y-aksennya. Y-aksennya sama dengan 3X kuadrat kurang 4X. Nah, di sini ketika X-nya sama dengan 2, Y-aksen, ketika X sama dengan 2, maka 3 kali 2 kuadrat kurang 4 kali 2, yaitu 3 kali 4 dikurangi 8, atau 12 kurangi 8, yaitu 4. Nah, ini adalah gradien garis singgung, karena turunan itu adalah yaitu garis singgung. Nah, ini turunan pertama yaitu gradien garis singgung, kemiringan garis. Jadi kita dapat MGS-nya, garis singgungnya, M-nya adalah sama dengan 4. Kalau garis normal ya kebalikannya aja, berlawanan berkebalikan ya min/4. Kalau ditanya persamaan garisnya, ini ada titik 2,6 ya, langsung digunakan Y dikurangi Y1, M, X dikurangi X1, yaitu Y dikurangi 6 di situ, M-nya adalah 4, X dikurangi 2, sama dengan 4X dikurangi 8, min 6 pindah keluar, ditambah 6, yaitu Y-nya sama dengan 4X dikurangi 2. Nah, berikut adalah persamaan garis singgung. Nah, ini persamaannya. Kalau yang turunan itu maknanya adalah kemiringan daripada garisnya. Jadi kalau ada kurva sembarang, nah itu gradien, ini garis singgungnya. Nah, tapi yang dimaksud turunan itu hanya kemiringan garisnya saja, baru kemiringan, bukan persamaan garis. Kalau ini namanya 4X kurang 2, nah ini persamaan garis. Ini persamaan garis. Kalau ini adalah gradiennya, kemiringan garis. Jadi di sini jelas kalau dari kurva apapun kita bisa dapatkan persamaan garis. Ya, kita bisa dapatkan persamaan garisnya dimulai tadi dengan mendapatkan titik singgung. Kemudian setelah didapatkan titik singgung, didapatkan turunan itu adalah kemiringan garis singgung. Ini baru kemiringan yaitu kalau Y-aksen itu namanya kemiringan garis singgungnya. Setelah dapat Y-aksen, maka bisa didapatkan persamaan garis singgung. Y sama dengan 4X min 2. Nah, ini adalah persamaan garis singgung. Kalau persamaan garis normal, ya dengan cara yang sama tadi, Y dikurangi Y1, M, X dikurangi X1. Artinya, kalau titiknya tadi 2,6, berarti Y dikurangi 6. Nah, gradien garis normalnya, ini garis normal, yaitu min 1/4. Ini kalau di atas 4 garis singgung, maka garis normal min 1/4 X dikurangi 2. Nah, tinggal diuraikan lagi, yaitu Y sama dengan min 1/4 X ini dikali plus 1/2 ditambah 6. Atau Y sama dengan min 1/4 X ini
12/2 berarti 13/2. Nah, ini persamaan garis normalnya. Begitu ya. Nah, jadi sebenarnya lebih simpel persamaan garis singgung dan garis normal. Itu. Silakan ada pertanyaan? Nah, kalau contoh berikutnya ini adalah persamaan garis singgung dan garis normal dengan kebetulan persamaannya adalah implisit ya. Ini nggak bisa dibikin X sama dengan ya. Jika disubstitusikan X sama dengan 1 didapatkan Y-nya sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Sehingga diperoleh titiknya saja. Ini baru titiknya. Nah, kita perlu gradiennya. Yang namanya garis kan butuh 2 titik atau 1 titik dan 1 gradien ya. Nah, jadi di sini kita memiliki 1 titik. Bukan 2 titik ya. Ini 1 titik yang berbeda masing-masing gitu. 1 titik ini berada pada kurva ini juga. 1 titik ini juga berada pada kurva ini. Nah, yang diinginkan adalah 1 titik ini dari titik 1,3 dibikin persamaan garis. Nah, di sini kita udah ada informasinya 1 titik. Kita butuh gradiennya. Gradiennya dari mana? Di ini diturunkan secara implisit ya. Nah, jadi sudah dikerjakan cara menurunkan secara implisitnya. Ya ini X kuadrat Y kuadrat diturunkan terhadap X yaitu 2X. Y kuadrat yang ini diturunkan terhadap Y berarti ini 2Y ya dikali Y aksen. Nih 2Y dikali Y aksen. Nah, kemudian ini juga sama min XY diturunkan terhadap X yaitu min Y. Yang ini min Y. Kemudian min XY diturunkan terhadap Y yaitu min X dikali Y aksen. Ini min X dikali Y aksen. Nah, didapatkan sekalian Y aksennya adalah ini disubstitusi titiknya. Nah, di sini ada 2 titik tadi tetap harus dipilih salah satu, dipilih 1,3 maka didapat disubstitusi X-nya 1 dan Y-nya 3 didapatkanlah Y aksennya min 3. Sehingga didapatkan persamaan garis singgungnya tadi Y dikurangi Y1 M-nya gradien di sini adalah min 3 X dikurangi X1. X1 tadi titiknya adalah 1,3. Ya, jadi X dikurangi 1 yang ini. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Persamaan garis normal dari sini aja bisa diubah min 3-nya menjadi 1/3. Berlawanan dan berkebalikan ya. Berlawanan negatif di sini jadi positif, berkebalikan 3 menjadi 1/3. Jadilah persamaan garis normal gitu. Dan dilanjutkan juga untuk titik lainnya sama caranya yaitu karena persamaan garisnya turunan fungsinya sudah didapatkan ya tinggal tadi titik 1,3 diganti dengan 1,-2 disubstitusi aja 1,-2 ke dalam persamaan ini maka didapatkanlah di sini gradiennya berbeda yaitu gradiennya adalah 2. Gradien 2 berarti Y dikurangi Y1 yang ini Y1 nya gradiennya 2 M sama dengan X dikurangi X1 X dikurangi 1. Nah, didapatlah persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung lanjut persamaan garis normal bedanya mulainya boleh sama dari sini bedanya adalah di gradiennya 2 berlawanan min 2 berkebalikan 2 menjadi 1/2 berlawanan dan berkebalikan ya. Nah, saya kira itu ya untuk perkuliahan pada hari ini ya ada waktu 10 menit ya silakan untuk ya kita selesai lebih awal tidak apa tapi ya itu soal latihan mau dikerjakan boleh silakan ya.
Itu saja untuk perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Karena saya ada perkuliahan lagi ya. Biasa ada beberapa kelas, jadi ya ada jeda sedikit lah buat ini ya. Ya.